Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihawlihi nasta'in, wa bihadyihi na'riful haqqa wa nastabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin Tahal Amin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya azimal jah. As-salatu wassalamu alayka ya akrama khalqillah, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu, wa taba min tibihinnal qa'u wal akamu. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu, fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda as-sirati idza ma zallatil qadamu. Wa sahibaka fala ansahuma abadan, minni assalamu alaikum ma jaral qalamu. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, bagi kita semuanya. Para ulama menjelaskan, mendefinisikan makna taufik itu adalah khalqul qudrati ala ta'ah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan, kemampuan, kekuasaan bagi kita dalam diri kita untuk berbuat taat kepada Allah, kepadanya, sehingga kita mampu hadir di sini dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban Allah yang Allah wajibkan bagi kita semuanya. Tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam,
satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan mengantarkan kita semuanya pada kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada semua yang hadir di sini agar kita semuanya senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa maka kita semuanya akan menjadi mulia. Dengan bertakwa kita semuanya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dengan bertakwa kita semuanya akan sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu." Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling mulia biyal, menurutku, adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Man kanu, siapapun mereka itu. Tidak ada bedanya apakah orang tersebut punya jabatan tinggi ataukah hanya rakyat biasa, hanya orang biasa. Tidak ada bedanya apakah orang tersebut punya harta yang melimpah ataukah orang yang fakir dan miskin. Tidak ada bedanya apakah orang tersebut punya garis keturunan atau nasab yang dimuliakan di hadapan manusia di tengah masyarakat, ataukah orang yang biasa-biasa saja nasabnya. Yang membedakan satu dengan yang lain, yang lebih memuliakan satu dengan yang lain dalam sudut pandang Islam, bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah nasab atau garis keturunan, akan tetapi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Quran disebutkan tentang di antara ciri-ciri orang yang beruntung adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menjunjung dan memuliakan serta mengagungkan beliau, menolong dakwah, melanjutkan dakwah ajaran Islam sebagaimana risalah yang beliau emban dan sampaikan kepada kita, serta mengikuti jejak, mengikuti ajaran yang telah beliau ajarkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beriman kepada Nabi? Bagaimana caranya kita beriman kepada Nabi? Tentunya kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya beriman kepada Nabi adalah dengan percaya, yakin seyakin-yakinnya, membenarkan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad
bin Abdullah Al-Arabi yang berasal dari Arab adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah bagi kita. Ini dasar yang harus kita pegang. Ini adalah dasar keimanan yang harus ada di dalam hati kita supaya kita termasuk orang yang beriman kepada Nabi. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan tentang mereka yang membaca kitab-kitab terdahulu dan mengetahui ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil akan menjadi penutup kenabian, tapi mereka tidak mau mengakui setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Muhammad, bahwasanya akan diutus nabi dan rasul yang terakhir yang bernama Muhammad, tapi mereka mengingkari, tidak mau percaya dan tidak mau beriman pada Nabi Muhammad, padahal mereka sebenarnya tahu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka yang diangkat juga menjadi nabi dari Bani Israel. Tapi karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi, maka mereka semuanya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Nabi sebagaimana yang disebutkan walladzina amanu bihi adalah dengan meyakini bahwasanya semua yang disampaikan oleh Nabi adalah benar. Tidak boleh sedikit pun kita ragu, tidak boleh muncul sedikit pun keraguan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Jika ada saja sedikit saja keraguan yang muncul dalam hati kita, maka itu bisa merusak keimanan. Kita wajib percaya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang berita umat terdahulu, tentang kisah, tentang sejarah umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman ini, umat beliau yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib percaya, yakin seyakin-yakinnya jika beliau menyampaikan tentang hukum, yang ini wajib, yang ini tidak wajib, yang ini sunnah, yang ini makruh, yang ini mubah, yang ini halal, yang ini haram, wajib kita percayai, kita amalkan. Itu adalah sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita pegangi, yang wajib kita amalkan. Jika beliau menyampaikan tentang keimanan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita semuanya, maka Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya, sebagaimana firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluk-makhluknya, maka kita wajib percaya, kita wajib mengamalkan segala hukum. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu, maka kita hukumnya wajib mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya Rasulullah tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempercayai bahwasanya apa yang beliau sampaikan kepada kita tentang kehidupan setelah mati, tentang kehidupan nanti di akhirat setelah semuanya dibangkitkan lagi menjadi utuh seperti sedia kala, yang tubuhnya hancur di dalam kuburnya masing-masing akan kembali dibangkitkan dan dijadikan utuh seperti sedia kala, yang tidak hancur seperti jasad para anbiya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan dibangkitkan semuanya. Akan ada yaumul qiyamah, hari dibangkitkan lagi, dan nanti akan ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Semua yang dilakukan di dunia akan ada pertanggungjawabannya. Bahwasanya nanti mereka yang selamat akan masuk surga,
Mereka yang di dunia tidak beriman kepada Allah, tidak mau beramal dan beribadah kepada Allah, maka akan mendapatkan azab dan siksa di neraka. Kita wajib percaya apa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Apa yang beliau sampaikan ini kita wajib yakin, seyakin-yakinnya kebenaran itu semuanya bakalan terjadi nanti pada hari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahasiakan dari kita semuanya, termasuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diberitahukan kapan waktu akan terjadi hari kiamat secara pasti. Ini adalah kewajiban beriman kepada Nabi dengan meyakini seyakin-yakinnya beliau adalah utusan Allah dan semua yang beliau sampaikan adalah kebenaran yang wajib kita percayai. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan, tidak boleh ada sedikit pun kita meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kebenarannya. Wa azzaruhu, yang kedua adalah mereka yang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengumandangkan azan? Di dalam azan kita sebut setiap hari 5 kali dalam sehari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam solat kita diwajibkan untuk membaca solawat untuk baginda Rasulullah, yaitu pada tahiyat yang terakhir Allahumma salli ala Muhammad? Minimal kita baca itu adalah kewajiban yang menjadi rukun dalam solat, yang menjadi rukun yang menentukan sahnya solat kita. Jika tidak kita lakukan maka itu menyebabkan tidak sahnya solat kita. Maka umat Islam di seluruh dunia kita semuanya, termasuk yang ada di Indonesia, bersama-sama di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita wajib mengagungkan, menjunjung tinggi dan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk bagian dari keimanan kita wajib mencintai Nabi. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di antara kewajiban hati yang harus senantiasa tertanam dalam hati kita. Tidak boleh sedikit pun orang yang mengaku muslim menghina Nabi. Orang yang mengaku muslim menistakan Nabi, maka itu hukumnya dia akan merusak keimanannya dan jatuh pada kemurtadan. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian akan menistakan Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasul yang diutus oleh Allah? Maka yang seperti itu menyebabkan orang yang semula mengaku muslim bisa jatuh pada kemurtadan dan merusak keimanannya. Karena itu kita harus hati-hati. Adapun bagi orang yang tidak beriman pada awalnya, pada dasarnya, jika dia menistakan Nabi maka akan menambah kekufuran demi kekufuran. Dia akan menambah azab demi azab nanti di akhiratnya. Oleh karena itu kita harus jauhi segala bentuk hal-hal yang bisa merusak keimanan dan keislaman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah dicaci maki oleh saudara sepupunya sendiri yang bernama Lahab bin Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib adalah Abu Lahab, bapaknya Lahab. Lahab adalah anaknya, saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh Lahab ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbaka. Ya Allah, jadikan binatang buas mangsa orang ini. Akhirnya suatu saat Lahab dia pergi untuk berdagang ke negeri Syam bersama kafilahnya.
Di tengah perjalanan dia berkata kepada rombongan yang berpergian bersamanya untuk berdagang itu, akhafu an taqa alayya da'watu Muhammad, aku takut doanya Muhammad akan terkena padaku saat ini. Di tengah perjalanan saat mereka singgah di suatu tempat, Lahab mengatakan itu dan menyuruh semua yang ada dalam rombongan tersebut untuk melindunginya, berjaga-jaga. Namun apa yang didoakan oleh Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah sebagai bentuk azab dari Allah di dunia bagi mereka yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seekor singa memangsa Lahab dan membawanya pergi. Wa nasaruhu, dan di antara ciri orang-orang yang beruntung adalah mereka yang menolong dakwah Rasulullah, yaitu senantiasa menghidupkan ajaran Islam, menghidupkan ilmu agama warisan Rasulullah dalam kehidupan kita. Kita ajarkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka inilah adalah ciri-ciri orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mempertahankan dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Senantiasa kita bisa mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kita senantiasa bisa menolong dan ikut berjuang untuk agama Allah yang disampaikan oleh Rasulnya kepada kita semuanya. Dan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengikuti, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agama Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم ولاة أمورنا وألهمهم الخير والرشاد فيما فيه مصلحة أمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالمؤمنين خيرا فزد في إحسانه يا الله
ومن أراد بالمؤمنين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يسبكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان